Satu cerita datang dari Mas Jafar. Mas Jafar di Indramayu yang pernah memiliki satu pengalaman horor di mana waktu itu dia itu mengalami sakit yang cukup keras, cukup lama juga, hampir 3 bulan dia itu sakit. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa, ya maksudnya gak bekerja apapun kayak gitu ya. Dia pun harus nganggur, hanya diam diri di rumah doang, ngerepotin orang tua karena harusnya dia yang jadi tulang punggung gitu ya. Waktu itu selama 3 bulan itu dia hanya terkapar di rumah aja. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor, terima kasih banyak semuanya. Baik, balik ke ceritanya Mas Jafar tadi di Indramayu. Tahun 2011, Mas Jafar itu bekerja di sebuah pabrik disitulah di area Indramayu, nggak disebutin pabriknya apa. Nah, Mas Jafar sendiri itu sebagai boleh dibilang kayak tulang punggung. Jadi bapak sama ibunya itu memang mereka masih bekerja, tapi hasilnya ala kadarnya. Dan dari situ Mas Jafar juga punya tanggung jawab ke adiknya. Dia pun bekerja ya, tujuannya itu buat nyekolahin adiknya itu 1 orang. Jadi Mas Jafar itu cuma 2 bersaudara. Adiknya perempuan, masih SMP waktu itu kecil, menjelang SMA. Nah itu hampir ya kebutuhan adiknya itu yang nanggung itu Mas Jafar. Sementara kayak orang tuanya itu memang sebagian kayak buat makan dan yang lain-lainnya, tetap Mas Jafar juga ngasih ke orang tuanya. Anak yang berbakti lah Mas Jafar ini. Nah suatu hari entah kenapa apa yang terjadi, tiba-tiba badannya itu demam. Dia sakit. Dan mulai hari itu awalnya masih tetap dipaksain ya, 2-3 hari masih tetap dipaksain masuk ke tempat dia bekerja itu, sampai akhirnya benar-benar menyerah. Perutnya udah mual, kepalanya udah keliengan kayak gitu, dia pun udah nggak bisa bekerja lagi. Akhirnya terpaksa harus istirahat di rumah. Berharap begitu ya, 2-3 hari ke depan beli obat racikan seperti itu, berharap sembuh. Tapi kok nggak sembuh-sembuh, lama banget. Bahkan sampai datang ke kayak puskesmas kayak gitu, diperiksain ke dokter, tetap aja hasilnya nihil. Sebenarnya ada keinginan untuk ngedatengin dokter spesialis atau apa gitu, barangkali ada kerusakan di bagian organ dalam segala macam, dokter spesialis dalam, tapi karena itu tadi keterbatasan biaya, maka hal itu pun diurungkan. Mas Jafar akhirnya udahlah Pak Bu, aku istirahat aja, barangkali ya dengan istirahat ini nanti lambat laun akan sembuh sendiri, katanya begitu. Jadi cuman setelah minum obat racikan kayak gitu nggak sembuh, setelah ke puskesmas nggak sembuh, kurang lebih sekitar 2 minggu masa pengobatan itu, Mas Jafar pun akhirnya hanya terkapar di sana. Dia tuh hanya tiduran gitu aja. Udahlah diobatin juga nggak sembuh, aku berdoa aja semoga bisa sembuh dengan sendirinya. Aku coba lawan penyakit ini, lawan penyakit sendiri, sampai akhirnya begini. Kurang lebih 1 bulan kondisi Mas Jafar itu makin parah. Dalam artian begini, kayak namanya mual itu udah nggak ada gitu ya. Cuman badannya itu udah terlanjur kurus dan tenaganya itu udah hampir hilang. Buat bangun aja itu susah banget. Dan yang bikin repot lagi itu adalah Mas Jafar itu nggak nafsu makan sama sekali. Jadi makannya cuman cimik-cimik doang, kayak buat basahin perut, basahin mulut gitu doang. Setelah itu udah, kata bener-bener nggak masuk. Kalau kebanyakan malah itu tadi, mual yang tadinya udah sembuh, takutnya malah kambuh lagi gitu, pikirnya Mas Jafar. Keluarganya pun ya sudah, mau gimana lagi gitu. Par kamu yang ini ya, kamu yang sabar ya, berdoa terus, kamu lawan penyakit kamu, katanya. Bapak sama ibu juga bingung mau ngapain lagi. Sampai akhirnya suatu hari itu tetangga kan udah perlahan gitu, satu persatu pada nengokin ke sana.
Ada yang 2-3 kali, bahkan ada yang sering banget ke situ ya. Maksudnya orang-orang baik gitu. Mereka tuh pada nengokin Mas Jafar di sana. Sampai suatu hari di usia sakit yang kurang lebih sekitar 1,5 bulan, Mas Jafar itu didatangi sama seorang tetangganya. Dia itu ngomong, "Par, kamu mau coba ini enggak? Pengobatan alternatif," katanya begitu. Loh, pengobatan alternatif apa? Gini aja, kamu mau dulu atau enggak, katanya begitu. Ya aku sih mau, aku mau sembuh, obat apapun itu ya selama bisa menyembuhkan gitu, dan tetap itu paling enggak tuh ada ide apa gitu ya, aku sembuhnya tuh gimana. Jadi gini Par, aku tuh ada seorang teman Mas, tapi nuwun sewu Mas, bayarnya mahal atau enggak gitu. Masalah bayaran gampang, kata si tetangganya itu. Gampang lah, kalau misal kamu nggak punya, nanti kita patungan warga aja gimana. Aduh, tapi nggak enak, nanti kan jadi ngerepotin warga yang lain. Udah, kamu santai aja, tenang aja. Kamu mau atau enggak, katanya. Cuman ya pengobatannya begitu Par. Loh, begitu gimana? Ya kamu nanti lihat sendirilah. Aneh-aneh enggak? Ya lumayan aneh, namanya juga pengobatan kayak gitu Par. Nggak masuk nalar. Pokoknya semuanya itu di luar nalar, kata si orang tersebut ya, ngebujuk Mas Jafar. Tapi ya kebanyakan sih sembuh Par, kalau yang aku tahu, kata si orang tersebut. Oh begitu, ya sudah, kalau kayak gitu dicoba aja Mas. Cuman itu tadi, aku bener-bener nggak ada biaya. Bapak sama ibuku juga bekerja memang pas-pasan gitu. Kami tuh nggak ada tabungan sama sekali, udah habis, kata Mas Jafar. Ngomong kayak gitu pun sambil nangis gitu ya. Tetangganya itu juga niatnya baik, kasihan gitu. Ya udah Par, tenang aja lah, masalah bayaran gampang, nanti aku ngomong sama orangnya. Dia juga kayaknya nggak terlalu matre kok, kata si orang tersebut. Sampai akhirnya udah Mas Jafar pun mengiyakan. Ya udah Par, nanti aku coba hubungi orangnya dulu ya. Soalnya terus terang, aku sendiri belum ngomong sama beliau. Aku belum ngasih kabar sama sekali. Mungkin 1-2 hari nanti tak kabarin lagi ya Par ya. Iya Mas, makasih ya Mas ya atas bantuannya. Iya, tenang aja, katanya. Si orang tersebut pun pulang. Ya Mas Jafar tetap dengan kondisinya yang seperti itu, yang makin hari makin lemes gitu ya. Kadang memang sempat bugar begitu, tapi cuma hitungan menit gitu, terlalu diporsir tenaganya. Misal apa ya, kayak udah bisa duduk, terus nanti ke kamar mandi sendiri, ngurus apa-apa, pegang apa sendiri, tapi bertahan cuma sekitar 15 menit. Setelah itu drop lagi, kepalanya puyeng lagi, Mas Jafar pun harus tiduran lagi seperti itu. Nah, setelah 2 hari kemudian dikabarin sama orang tersebut, tetangganya itu datang lagi ke sana pagi-pagi. Par, ini aku udah dapat kabar, aku udah ngontek orangnya dan orangnya mau bersedia hari ini, katanya Par mau kesini. Hari ini Mas, katanya. Iya, hari ini. Kami perlu nyiapin apa aja Mas? Nggak perlu nyiapin apa-apa, kata si orang tersebut ya. Jadi gini aja Mas. Iya, gitu aja, tenang aja. Maksudnya aku kesini tuh cuma mau ngabarin kamu kalau orang tersebut hari ini tuh mau datang. Iya Mas. Sampai akhirnya aku tadi juga udah ngomong sama bapak ibu kamu ya, mereka silakan aja gitu. Nggak ada masalah sama sekali. Oh iya Mas. Tak tungguin, kata Mas Jafar. Si orang tersebut, tetangganya pun pulang lagi. Ditungguin dari siang sampai sore, gak datang orang itu gitu. Bapak sama ibunya Mas Jafar masuk kamar. Par, gimana orangnya, jadi datang atau enggak hari ini? Nggak tahu Pak, saya juga nggak tahu. Katanya sih hari ini, mungkin agak sorean kali ya Pak ya. Oh iya, bisa jadi agak sorean atau mungkin malah malam sekalian kali Par. Kayaknya iya Pak. Pokoknya ya udah, tungguin aja, namanya orang kayak gitu kan biasanya sibuk Pak. Ada aja acara mendadak, kata Mas Jafar begitu. Ya sudah. Orang tuanya pun sebentar. Orang tuanya pun gak ada masalah dengan itu ya. Jadi sama-sama menunggu, udah ditungguin sampai sore, dan waktu itu sampai maghrib orang tersebut belum datang. Nah, baru selepas sholat maghrib, mungkin sekitar jam 7 malam, ada tetangganya itu datang. Assalamualaikum, ngetok-ngetok. Waalaikumsalam. Mas Jafar dari kamar juga ngedenger bapaknya yang ngebukain pintu. Oh iya Mas, ini Pak yang tadi saya omongin gitu. Ini orangnya datang yang mau ngobatin Mas Jafar.
Oh ya silakan silakan. Ternyata yang datang itu nggak cuma 2 orang, nggak cuma tetangga sama orang tersebut gitu ya. Ada beberapa tetangga lain yang juga ikut, katanya pengen ngelihat gitu proses pengobatannya tuh seperti apa. Jadi di belakang sana itu udah ada desas-desus. Kalau orang ini cara ngobatinya itu memang agak sedikit unik gitu, beda dengan yang lainnya. Makanya itu hal itu tuh cukup menarik para tetangga untuk ikut menyaksikan juga. Akhirnya kan jadi rame. Satu persatu pada berdatangan. Nah ini si tetangganya sama si orang tersebut dipersilakan masuk ke kamarnya Mas Jafar, nengokin di sana, ngobrol-ngobrol sebentar waktu itu. Par, ini teman saya yang saya maksud yang mau bantuin kamu, mau ngobatin kamu, katanya begitu. Oh iya Mas, silakan silakan. Oh iya Pak, waktu itu usianya lebih tua. Oh iya Pak, silakan Pak. Mas udah berapa lama sakit seperti ini, kata orang tersebut ya, nanya. Ini udah hampir 2 bulan Pak, kata si Mas Jafar. Wah udah cukup lama berarti, aduh kasihan gitu ya. Ya udah deh langsung aja. Nah si bapak tersebut itu bawa tas waktu itu. Ya udah kalau kayak gitu langsung aja kita ini yuk, kita lakuin prosesinya. Prosesinya gimana ya Pak ya? Nanti Masnya mending jangan di kamar deh, mending di ruang tengah atau ruang tamu gitu ya. Akhirnya apa ya, sudah dari pihak ini para tetangga yang ramai pun akhirnya dimintain bantuan. Mas ini minta tolong milihnya di ruang tamu, di situ agak longgaran, jadi sofa-sofanya itu di pinggir-pinggirin. Nah Mas Jafar sendiri itu nanti akan diangkut ke sana. Nah Mas jenengan itu bisa jalan atau enggak? Ya bisa, tak usahain bisa. Mas Jafar pun bangun. Dia berjalan dengan tertatih-tatih, pegangan tembok begini, rasanya tuh lemes banget. Itu warga di sana ngelihat Mas Jafar juga, ya Allah kasihan banget ini orang, ini anak dulu tuh seger gitu ya, dia tuh aktif, sekarang kok kayak gitu, kasihan lah pokoknya. Mas Jafar pun sampai di ruang tamu, di sana udah disediain tikar, disuruh digelarin tikar. Mas Jafar pun disuruh tidur di atas situ, dikasih bantal juga awalnya. Tapi si orang tersebut itu duduk dan bilang ke Mas Jafar, Mas, nuwun sewu, ini nanti kalau misal bantalnya diambil, dilepas, itu gimana? Kepalanya pusing atau? Oh enggak apa-apa, kata Mas Jafar. Ya sudah, nggak ada masalah berarti waktu itu. Sampai akhirnya udah si orang tersebut yang mengobati tersebut, anggap aja namanya Pak Nali begitu ya. Nah Pak Nali itu ngambil tasnya, tetangga itu udah pada ngeliatin, ada yang sebagian beberapa orang itu sampai masuk ke dalam ruang tamu tersebut. Terus sama tetangganya Mas Jafar yang ngundang orang tersebut, Mas kasih biar ada udaranya, munduran dikit. Ya akhirnya warga pun jadi pada mundur lagi. Nah Pak Nali tersebut itu mengeluarkan beberapa barang dari dalam tasnya. Barang itu adalah kain putih yang diduga itu adalah kain mori atau kain kafan ya, kain yang buat ngebungkus mayat begitu, buat ngebungkus jenazah. Itu dikeluarin. Mas Jafar ngelihat itu apa gitu ya, mikir-mikir, tapi dia tuh nggak ngerti sama sekali, belum dijelasin sama sekali. Pak Nali pun minta, Mas minta tikar satu lagi, katanya begitu. Oh iya. Si orang tersebut masuk ke dalam, minta sama keluarganya Mas Jafar. Nah keluarganya pun ngeluarin satu tikar lagi, digelar di sampingnya Mas Jafar tadi. Begitu digelar di situ, itu kain itu dijembreng gitu ya, dibuka, digelar di sana di atas tikar tersebut. Dan yakin ini bisik-bisik, kok kayak itu ya, kayak orang mau ngafanin orang mati gitu. Itu udah ada bisik-bisik seperti itu. Wah ini jangan-jangan si Jafar bakal dibalut sama mori, ini dibungkus sama mori, katanya begitu. Wah menarik lah, intinya buat para tetangga itu menarik, buat keluarga ya harap-harap cemas juga, ini tuh mau ngapain sebenarnya. Sampai akhirnya itu morinya udah digelar beberapa tumpuk begitu. Mas Jafarnya diminta ini sebelum dipindah itu dikasih selimut dulu. Mas Jafar itu disuruh buka baju semuanya. Ini tetangga-tetangga keluar dulu. Ini Mas Jafarnya mau begini. Iya. Mereka pun ya pada buang muka gitu ya. Nah Mas Jafar itu buka baju tapi tetap di bawah selimut, jadi nggak kelihatan. Setelah itu diangkat ke dalam mori, di atas, dipindahin ke atas mori tersebut.
kain jaritnya dibuka, diambilnya pelan-pelan gitu ya, sambil dibungkus begini biar nggak kelihatan ininya. Akhirnya setelah selesai itu bener-bener Mas Jafar itu bingung, sempet nanya, "Pak, ini saya mau diapain gitu? Saya kan masih hidup, Pak. Kenapa saya dibungkus pakai mori, Pak?" Bapaknya, "Udah tenang aja Mas, saya memang ngobatinnya tuh seperti itu," kata si bapak tersebut. "Iya Pak, tapi kok serem ya Pak ya gitu. Saya tuh masih belum ingin mati," kata Mas Jafar begitu. "Iya, tapi kok saya udah dibungkus begini gitu." Nah keluarganya juga kayak gitu, "Pak, ini ndak apa-apa Pak, dibungkus kayak gini Pak." "Udah ndak apa-apa Bu, ndak apa-apa," kata, meyakinkan ya si orang tersebut. Dibungkus sama si orang tersebut sampai diiket-iketin semuanya begitu ya, sampai dari atas sampai bawah itu udah bener-bener mirip kayak jenazah. Cuman bedanya kalau jenazah itu kan diem aja. Nah ini Mas Jafar kan agak goyang-goyang gimana gitu, badannya kurus, lonjong, panjang begitu, mata mukanya juga masih merem melek kayak gitu. Sesekali Mas Jafar pun ketawa, diledekin sama tetangga yang di situ. "Par, kayaknya udah ngebet," katanya. "Oh, enggak," kata Mas Jafar. Enggak, ini aku juga takut," kata Mas Jafar. Diledekin, menghibur maksudnya waktu itu tujuan dari para tetangga itu. Sampai akhirnya apa? Minta semuanya tenang ya, Pak Nali bilang begitu, minta semuanya tenang. Nah setelah itu Pak Nali mengeluarkan beberapa peralatan selanjutnya. Ada sebuah cawan yang dibakar gitu, dan itu buat kayak kemenyan, diasep-asepin begitu, baunya itu bener-bener katanya. Mas Jafar sendiri ngerasa ini tuh sumpah kok kayak mistis banget ya. Aku posisinya dipocongin begini, di sampingnya itu ada kemenyan yang dibakar, ada beberapa benda-benda yang aku juga nggak ngerti, sepertinya tuh benda-benda kotor, benda-benda tua begitu ya, dibungkus-bungkus begini tuh dijajar-jajarin di sampingnya Mas Jafar. Pak Nali pun duduk duduk bersila di sana. Dia tuh kayak orang yang bersemedi. Setelah itu Pak Nali bilang, "Pak, minta tolong lampunya digelapin aja," katanya, "lampunya digelapin." Ya keluarga pun hanya menurut gitu ya. Akhirnya lampunya pun digelapin, bener-bener gelap di ruang. "Nggak usah semuanya Pak, di ruang tamu aja," katanya. Di ruang tamu itu jadi gelap. Ini tetangga itu bener-bener tegang yang nonton. Yang tadinya deket-deket, mereka tuh agak mundur sedikit. Ngeri kah. Bahkan ada beberapa itu yang balik badan keluar, ngeri, serem. Kayak ngeliat pocong kayak gitu. Pocong tuh lah, aduh, pokoknya kayak gitulah tetangganya. Pak Nali tampak khusyuk. Dia itu melakukan sebuah ritual. Terdengar sama Mas Jafar, Pak Nali itu juga kayak baca-baca doa seperti itu. Mas Jafar juga diinstruksikan untuk, "Mas, tutup matanya Mas, merem aja," katanya begitu. Mas Jafar pun merem. Dan entah kenapa Mas Jafar itu saat merem itu ada sesuatu yang berubah gitu. Pikirannya itu entah kenapa kayak agak sedikit melayang, ngelos pikirannya, kosong tiba-tiba. Dan dia itu merasakan hawa dingin yang begitu dahsyatnya katanya. Bener-bener aku kok ngerasa dingin banget gitu. Padahal aku tuh udah gak demam. Aku cuman lemes doang. Tapi hawanya tuh kayak aku lagi sakit gitu. Kayak dinginnya tuh dingin kayak orang lagi demam. Bener-bener menggigil. Sampai ya Mas Jafarnya tuh badannya tuh gemeteran begini. Dingin Pak katanya. Pak Nali nggak jawab apapun, dia tetap begini, tetap nunduk aja. Sampai akhirnya apa? Mas Jafar saking nggak kuatnya, "Mungkin aku melek boleh kali ya, mungkin aku melek boleh ya." Mas Jafar pun penasaran, dia melek begini. Alangkah kagetnya Mas Jafar. Dia kan tadi berada di dalam rumah situ kan. Ini kok dia serasanya tuh udah pindah. Dia pindah di suatu tempat yang benar-benar gelapnya gelap banget gitu ya. Dan Mas Jafar itu nyium bau-bau tanah seperti itu. Ini kok kayak bau tanah, ini aku di mana? Dia mau ngomong nggak bisa, entah kenapa gitu. Rasanya tuh aneh banget. Dia tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa nanyain. Dilihat di samping Pak Nali nggak ada, siapapun di situ tuh udah nggak ada orang satupun, udah nggak ada suara apapun, cuman ada suara bunyi ngas-ngos. Mas Jafar pun nengok ke kiri begini, ternyata di sebelahnya itu ada sosok yang mirip dengan dirinya, sosok pocongan
ngadepnya ke atas begini, dan nafasnya itu bunyinya seperti itu, ngas-ngos, ngas-ngos, ngas-ngos. Mas Jafar ngeliatin, ya Allah ini apa gitu, aku di mana? Nah si sosok itu tadi yang di sampingnya Mas Jafar itu oget-oget gitu, krejet-krejet, nyampe nyenggol-nyenggol badannya Mas Jafar. Jadi seolah-olah sosok yang tadinya jauh gitu ya, itu tiba-tiba begini, gedek, itu kayak mendekat, oget-oget gitu, kayak belatung gitu, itu ngedeket ke arahnya Mas Jafar. Mas Jafar itu kerasa nempel, dan anehnya begini, tadi dia itu merasakan menggigil banget gitu. Begitu sosok itu nempel, kok rasanya anget. Duh, kok anget begini ya, kok nyaman ya, udah biarin aja deh, biarin aja, aku merem aja, aku nggak menggigil lagi nih. Makin seolah-olah rasanya Mas Jafar, sosok tersebut itu entah kenapa rasanya tuh kok kayak masuk ke badan dia, ke badannya Mas Jafar itu. Makin anget, sampai akhirnya bener-bener sekujur tubuhnya yang tadinya menggigil itu sekarang udah mulai hangat lagi, dan bahkan kayak ngerasanya tuh lebih panas. Nah setelah itu apa? Entah kenapa Mas Jafar itu kayak melamun sendiri, merasakan itu ya, apa namanya, momen dari awalnya dingin banget, terus tiba-tiba jadi anget. Mas Jafar itu kayak kok enak gitu, nikmat. Ya sudah, dia ngelamun sampai akhirnya apa, tiba-tiba saat Mas Jafar berkedip, bukan berkedip, waktu itu tuh merem tapi sejenak gitu ya, merem sebentar, begitu begini lagi, melek lagi, dia itu udah balik ke rumahnya. Di situ tuh udah diputerin sama warga, dan warga itu kayak pada ngomong sendiri. Pak Nalinya juga udah berdiri gitu ya, dia tuh kayak nyiprat-nyipratin air ke Mas Jafar itu, ke dari atas sampai bawah itu disiprat-sipratin sama Pak Nali. Keluarganya juga udah mulai panik. Nah Mas Jafar itu melek, alhamdulillah, kata Pak Nali juga begitu, alhamdulillah ini Mas Jafar udah balik lagi, pengobatannya udah selesai. Ya udah, sekarang kita buka ininya, yuk kita buka apa namanya, talinya, tali pocongnya, kita pakein baju lagi begitu. Proses itu pun berlanjut, dibukain semuanya, Mas Jafar pun dipindahin lagi ke sana, dipakein baju, tetap ditutupin pakai baju jarit. Bener-bener aneh. Mas Jafar itu ngerasa badannya itu lebih hangat dari sebelumnya, lebih sedikit berenergi. Pelan-pelan dia pun bangun. Mas Jafar berdiri, dia bisa berdiri sendiri, ngerapiin bajunya, dan meskipun badannya itu agak sedikit kaku, tapi yang namanya tenaga itu kok entah kenapa pelan-pelan itu jadi pulih lagi. Sampai Mas Jafar mungkin setelah itu ya berdiri, Mas Jafar kan duduk di ruang tamu. Ini warga yang menyaksikan itu, wah Jafar kayaknya kelihatan segeran ya, udah nggak pucet lagi mukanya, meskipun masih kurus tapi udah nggak pucet lagi. Dan akhirnya apa, Mas Jafar pun cerita gitu ya, Pak Nali, nah ini warga itu udah mulai pelan-pelan itu udah pada keluar, karena ya prosesi itu tadi udah selesai. Ini cuma tinggal Pak Nali, tetangganya Mas Jafar dan keluarganya itu di situ semua. Pak, aku tadi tuh ngalamin ini. Udah nggak usah diceritain, kata Pak Nali. Udah nggak usah diceritain, udah itu kamu simpen aja. Yang penting kamu udah mulai baikan. Yang penting kamu udah ya sehatan lah, kayak seperti sedia kala. Nanti yang namanya badan lemes, nambah gemuk lagi itu seiring berjalannya waktu. Nanti kamu akan sembuh total seperti biasanya, kata Pak Nali. Nah setelah itu Pak Nali pun pamit undur diri, mau dikasih uang waktu itu. Ini patungan siapa namanya, tetangganya yang ngumpulin dari beberapa warga itu, mau dikasih. Udah nggak usah katanya, kata Pak Nali begitu. Pak Nali pun pergi ke sana. Keluarga kan nanya-nanyain Mas Jafar, Par gimana Par, rasanya udah, iya Bu, udah enak Bu, alhamdulillah udah enak Bu. Oh ya sudah, syukur, berarti kamu udah sembuh ya Par ya. Udah Bu. Mas Jafar malam itu pun istirahat. Cuman begini, ada sesuatu yang berubah sejak hari itu. Mulai malam itu Mas Jafar itu udah nggak pernah yang namanya bisa tidur nyenyak, bisa tidur tenang. Itu udah nggak pernah lagi. Bener-bener tidurnya itu penuh dengan yang namanya teror. Selalu mimpinya itu ketemu sama pocong. Dia kayak kemanapun gitu ya, badan dia, baju dia itu juga wujudnya seperti itu, pocongan.
nanti ngelihat ke samping itu ada satu sosok pocong. Meskipun jauh, seolah-olah kayak berada di hutan, terus nanti ada satu pocong berdiri di samping pohon. Pokoknya kayak gitu, setiap malam itu kayak gitu terus. Hal itu tetap dipendem sama Mas Jafar, karena itu menjadi pertanyaan yang besar gitu ya buat dirinya. Ini sebenarnya apa yang terjadi dengan aku? Dan ada keanehan lain lagi, jumlah porsi makannya Mas Jafar itu seolah-olah kayak 2 kali lipat dari sebelum Mas Jafar sakit. Memang recovery-nya tuh cepet banget, seminggu. Mas Jafar itu kayak, "Bu, aku mau kerja lagi, Bu," kata. "Oh ya sudah, kalau kamu memang udah sehat." Mas Jafar pun kerja. Dan ada lagi yang berbeda. Tabiatnya Mas Jafar itu ngerasa berubah. Dia itu lebih temperamen. Dia itu kayak lebih cepet panasan gitu ya. Jadi bawaannya kalau misal di pabrik tersebut, itu kayak orang itu musuh semua gitu. Dari dulunya Mas Jafar mengaku, "Aku itu bukan tipe orang yang frontal, bukan orang yang suka mengkonfrontasi orang lain gitu. Orang ngomong apa ya aku lebih baik diem aja, iya aja. Kali ini tuh enggak. Kalau misalnya aku nggak suka sama orang, bahkan orang itu nggak salah pun itu bisa aku salahin gitu." Itu jadi seorang Jafar yang tadinya disukai sama teman-temannya, sekarang berubah jadi Jafar yang dibenci gitu sama orang-orang di sekitarnya. Itu bener-bener kayak hidup dengan hal seperti itu tuh nggak nyaman banget. Mas Jafar sendiri tuh nyadarin ada sesuatu yang gak beres sama aku, dan aku gak bisa gitu. Gimana cara ngelawannya itu gak ngerti. Ya sudah, waktu pun berjalan. Mulai banyak komentar-komentar masuk, baik langsung maupun gak langsung. Langsung itu dari sahabat-sahabatnya, dari keluarganya. Keluarganya juga ngomong, "Par, kamu tuh sekarang berubah ya," gitu. Ibunya tuh ngomong seperti itu. "Berubah gimana, Bu?" "Ya pokoknya kamu berubah aja." Ibunya tuh nggak menjelaskan seperti itu. Pun jadi bahan renungan buat Mas Jafar. Tapi lagi-lagi seolah-olah ada sesuatu yang pengen berontak dari dalam gitu. Dan Mas Jafar itu nggak bisa melawan itu. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar 3 bulan setelah Mas Jafar sembuh dan dia mulai bekerja lagi gitu ya. Itu ada salah satu orang di pabrik, salah satu atasan, tapi bukan atasan langsungnya Mas Jafar, itu atasan lain, itu manggil Mas Jafar, "Par, sini Par, sebentar Par. Kamu ngerasa ada yang aneh dalam badan kamu nggak?" katanya. "Iya Pak, aku memang ada yang aneh dalam badanku Pak." "Oh iya, pantesan. Par, kamu mau diobatin lagi nggak?" katanya. "Maksudnya gimana Pak? Aku nggak sakit Pak, kok aku diobatin begini?" "Iya, kalau kamu mau sih gitu aja, soalnya susah ngasih taunya. Soalnya yang di dalam kamu juga ngedenger dan kamu pasti akan ngebantah. Kamu pasti akan ngelawan," kata si bapak tersebut. Gimana ya Pak ya? Terserah Bapak aja deh," katanya. "Oke Par, sebentar Par," katanya. Si bapak tadi itu pergi sebentar ke dalam sana. Kurang lebih sekitar 5 menit bapak tersebut keluar lagi. "Par, kamu coba minum ini ya, kamu konsumsi ini dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau udah habis, kamu temui saya lagi," katanya begitu. Dan akhirnya itu diambil sama Mas Jafar, diminum sedikit demi sedikit, sampai ya waktu itu proses berjalan gitu ya, kurang lebih sampai habis 4 botol. Mas Jafar itu ngerasa, malah justru sekarang ngerasa, ini aku kayak mulai kenal dengan diriku sendiri gitu. Jafar yang dulu, Jafar yang bukan seorang pemarah gitu. Ini udah boleh dibilang ya setelah minum itu, alhamdulillahnya Mas Jafar itu balik lagi ke yang seperti sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu aja cerita dari Mas Jafar. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di Lapak Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.